Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini karena inilah waktu yang Engkau berikan buat kami menjadi satu kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga saat ini juga boleh meneduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau merenungkannya Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus supaya lewat firman dan renungan pada pagi ini kami semakin mengerti dan kami terus bertindak semakin berkenan di hati-Mu. Kami menangkap apa yang Engkau mau Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dimeteraikan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan tentang jalan Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jalanku kata Tuhan itu bukan jalanmu. Jadi jalan yang Tuhan mau tunjukkan dalam hidup kita itu belum tentu itu jalan kita yang kita mau gitu ya. Tapi dikatakan di situ jalanku bukanlah jalanmu. Nah, saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang ini dan saya melihat pemazmur yaitu Daud di satu hari ketika dia membutuhkan pengampunan dan pertolongan Tuhan, dia bilang begini di dalam Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Daud mengalami sebuah kerinduan karena dia tahu pasti bahwa jalan-jalan Tuhan itu pasti jalan yang benar. Jadi dia bilang, Tuhan kasih tahu jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkan itu kepadaku. Ini sebuah kerinduan yang mestinya juga ada di antara saudara dan saya untuk kita bisa mengerti dan mengenali jalan-jalan Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan sehingga jalan Tuhan itu yang pasti adalah sebuah kebenaran. Yeremia 5 ayat 4 mengatakan demikian. Saudara-saudara pagi ini ya. Saya itu dari kemarin gak gatel, lehernya gak gatel. Bangun tidur nih pagi ini kok tiba-tiba jadi gatel banget. Kumur air garam sudah dari kemarin-kemarin. Tapi hari ini kumurnya udah berkali-kali. Tapi gatel. Tapi sekali lagi jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Lu Tuhan gak pas Tuhan kau membiarkan leherku ini tenggorokanku gatel. Gak pas. Karena aku mesti bawa renungan ini. Tapi diingatkan lagi. Kan jalanku bukan jalanmu. Minum sedikit dulu. Dan ternyata di dalam Yeremia 5 ayat 4 dikatakan, lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Ternyata orang-orang yang tidak tahu jalannya Tuhan disebut oleh Alkitab orang bodoh. Saya percaya kita semua saudara dan saya enggak suka kalau kita dibilang orang bodoh. Tapi Alkitab bilang orang yang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan itu adalah orang-orang bodoh. Di dalam Efesus 4 ayat 17 saya enggak tuliskan di sini. Usahakan kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Tapi kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Salah satunya adalah jalan-jalannya yang harus kita ikuti dan harus kita jalani. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 7 ini dikatakan demikian. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ternyata Musa ini bisa menangkap jalan Tuhan. Ketika dia ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ternyata orang-orang Israel hanya sering menangkap perbuatan-perbuatannya saja. Nah, kita juga tahu ya,
di sekitar kita itu banyak keajaiban Tuhan, terutama yang namanya di taman Tuhan. Itu keajaiban. Ada begitu banyak orang datang ke sini karena pengen dapat hasil dari keajaiban Tuhan, yaitu minyak. Ya, minyak. Bahkan kalau saya diceritain Asyir, ada yang suka ngumpetin supaya oh ini buat adekku, ini buat sel grupku, sehingga dia harus pilih. Yang mau ditangkap itu keajaiban Tuhan lewat minyak itu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya Tuhan ingin sampaikan. Kadang-kadang saya harus berpikir ketika ada minyak keluar, kita suka tanya ya, ini minyak apa? Gitu. Dan apa yang Tuhan mau dengan minyak yang diberikan dengan berlain-lainan, sudah puluhan jenis minyak, untuk apa? Dan itu yang kita bisa tangkap sebenarnya ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan atau bicarakan supaya kita menangkap jalan-jalan yang dia sedang mau kerjakan. Untuk kita orang-orang percaya, untuk orang-orang Sion maupun juga untuk anak-anak Tuhan yang lain yang ingin mendapatkan itu. Bukan sekedar kita dapat minyak. Kadang-kadang Ibu Nani juga kalau minyaknya sudah habis terus ada orang yang lagi sakit nih. Ini minyak dari surga. Kalau kamu percaya walaupun bukan minyak yang ada darahnya, itu juga tetap menjadikan kuasa Tuhan bekerja. Pagi ini Ibu Guatlan bilang sama Amos, Mos saya kasih tahu ya, minyaknya sudah habis. Saya bantuin Ibu Guatlan untuk announce ya, untuk mengumumkan. Minyaknya sudah habis, itu minyak yang ada lemaknya. Jadi kamu harus tahu Mos, kalau ada yang minta minyak sudah habis, kata gitu. Nah, jadi karena banyak orang itu hanya ingin melihat, ingin menangkap perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan setiap kita itu mengerti jalan-jalan Tuhan. Yang dikatakan tidak sama dengan jalan kita. Saya belajar untuk mengenali jalan Tuhan. Tentu saja juga belum sempurna, tapi ini yang saya renungkan. Jalan Tuhan itu holistik. Yang saya lihat ya. Holistik. Holistik itu apa? Cara pandang yang menyeluruh, terintegrasi, kompleks. Jadi Tuhan itu punya jalan dengan sebuah alasan dan tujuan yang menurut dia itu goalnya. Kalau kita sakit, kita pikir jalan Tuhan adalah menyembuhkan kita. Selesai. Tapi Tuhan itu ternyata punya cara pandang yang beda. Tadi kita menaikkan pujian ada 1000 cara. Saya pikir jutaan cara yang Tuhan bisa lakukan. Walaupun dengan kondisi yang sama, persoalan yang sama. Tapi Tuhan bisa punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberikan pengertian pada kita, untuk melakukan apa saja. Dia tidak pernah kehabisan akal. Jadi yang pertama jalan Tuhan itu yang kita tangkap adalah holistik. Sepertinya kalau kita minta sesuatu, misalnya kita sakit, pengennya kita sembuh. Tapi ternyata kok muter-muter ya Tuhan itu. Kalau mau menyembuhkan aja, kan tinggal ngomong aja. Kamu sembuh, sembuh. Perempuan pendarahan itu langsung sembuh. Tapi ada seringkali Tuhan itu pakai cara-cara yang berbeda-beda. Nah, jadi kita tahu Tuhan itu cara jalan-jalannya adalah holistik. Jadi di cara pandang yang menyeluruh, yang berintegrasi, yang nyambung satu dengan yang lain. Nah, dan dia punya maksud dan punya alasan tertentu ketika dia bertindak dan menolong kita. Keluaran 4 ayat 21 kita lihat firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir. Waktu itu Musa diutus untuk balik ke Mesir. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku Tuhan akan mengeraskan hatinya. Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kan aneh. Tuhan bilang Musa, kamu balik ke Mesir, kamu
jadi pemimpin bangsa Israel karena aku udah denger nih keluh kesah bangsa Israel ditindas sama orang Mesir jadi budak. Kamu lepaskan, nanti aku akan bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nih, aku modali kamu untuk kamu bisa melakukan mujizat. Kau buat ya nanti di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya. Kan aneh sekali kan. Dan ternyata kalau kita lihat ada 10 kali tulah. Dan 10 kali juga Firaun itu dikeraskan. Bahkan sampai pegawai-pegawainya ikut keras hati. Ada ayatnya. Jadi kita lihat cara Tuhan, jalan Tuhan itu tidak sesimpel yang kita pikir. Karena dia memandang itu jauh ke depan. Bukan kadang-kadang kita minta begini. Loh Tuhan kok sepertinya malah menjauhkan kita dari kerinduan kita untuk dikabulkan. Harapan kita untuk dikabulkan. Keluaran 10 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Lah kalau sudah dibikin keras ngapain Musa datang lagi ke Firaun? Udah pasti ditolak. Tetapi Tuhan punya alasan. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu punya alasan kalau dia punya cara, punya jalan yang seringkali enggak to the point. Kita kan kalau minta apa-apa pengennya Tuhan kasih to the point. Tuhan bisa enggak? Sangat bisa. Tapi dia punya cara, punya jalan. Dan di sini dia katakan di dalam ayat 1 tadi. Nih kamu ini ya nanti kerjakan semua. Tapi aku tetap membuat keras hati Firaun. Bahkan sama pegawai-pegawainya semua akan jadi keras hati. Supaya kamu bisa mengadakan tanda-tanda mujizat dan cerita nanti sama anak cucu. Mujizatnya ini banyak sekali yang dikerjakan Tuhan. Sehingga kamu dan bangsa Israel itu tahu siapa aku ini. Supaya kenal Tuhan itu seperti apa. Jadi untuk Tuhan itu mengekspresikan, mendemonstrasikan, menceritakan keberadaannya, eksistensinya, Tuhan itu perlu membuat mujizat banyak. Dan perlu diceritakan supaya anak cucumu itu wow, terheran-heran dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dan itu cara Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel, untuk diberitahu Tuhan yang melepaskan engkau itu Tuhan yang seperti apa. Tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang ilah-ilah yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Dan itu sebenarnya harus ditangkap bukan cuma mujizatnya. Tapi juga ditangkap cara Tuhan itu. Loh kok Tuhan maunya kamu ini nanti cerita sama anak cucu. Supaya apa? Supaya mereka juga kenal Tuhannya Israel itu seperti apa. Kemudian kita bisa lihat di dalam Keluaran 15 ayat 11. Ketika waktu itu bangsa Firaun dan tentaranya itu mengejar lewat Laut Teberau dan kemudian dilenyapkan. Bangsa Israelnya selamat menyeberangi. Nah makanya terjadilah puji-pujian, seneng banget. Nah kita kalau habis diberkati juga seneng banget. Waduh doanya kita penuh dengan pujian dan kita nyanyinya waduh dengan semangat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Bangsa Israel bilang Tuhan engkau itu pembuat keajaiban. Titik sampai di situ. Tapi kita belajar bahwa bangsa Israel itu mengenal Tuhan sebagai pembuat mujizat. Tetapi Musa menangkap Tuhan sebagai
menangkap jalan-jalan Tuhan ketika menolong. Nah, kita juga harus belajar. Tuhan pembuat mujizat, ya amin, percaya. Tetapi dia punya jalan, dia punya cara yang mau disampaikan kepada kita. Jalan-jalannya untuk kita mengenal dia. Kalau kita cuma kenal keajaibannya saja, maka ketika satu hari kita berdoa dan keajaibannya belum terjadi, kita mulai lesu dan pikirnya gini, kok Tuhan gak dengerin doa saya ya? Padahal Tuhan dengerin. Dan dia sedang melakukan dengan caranya, dengan jalan-jalannya yang bukan jalan kita. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanannya bangsa Israel di padang gurun itu atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi sebenarnya dalam perjalanan Tuhan menuntun kita, yang Tuhan inginkan adalah dia mau ngetes hati kita. Seperti apa sih hati kita? Apa hati kita itu suka mutungan? Udahlah, aku gak kesini lagi. Kenapa? Iya, disindir terus sih sama pendetanya di sini. Udahlah, aku pindah ke sini aja. Sampai di situ gak enak lah, orang Kristen kok ngegosip, pindah lagi. Karena apa? Karena hati kita hanya mau apa yang kita suka aja. Tapi Tuhan ingatkan di sini, perjalanan yang kau lakukan itu atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun supaya Tuhan tahu seberapa jauh kita tetap pegang hatinya. Loh, apa Tuhan gak tahu hati kita? Oh, Tuhan tahu banget hati kita. Tapi ketika ujian-ujian datang, ketika pergumulan datang, sejauh apa kita bisa bertahan? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas sama kita untuk memilih tetap pegang Tuhan atau kita lari saja dari Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Jadi Tuhan inginkan, kenapa Tuhan membiarkan kadang-kadang jalan Tuhan itu terlalu muter-muter. Padahal untuk dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak perlu banyak waktu. Tapi Tuhan bilang, aku bawa putar aja lah. Supaya nanti kalau perang mereka pengen balik. Dan ternyata benar. Begitu gak ada air pengen balik. Begitu gak ada makanan pengen balik. Jadi Tuhan bikin putar. Nyebrang laut Teberau. Gak bisa balik. Karena nyebrangnya aja dengan mujizat Tuhan. Jadi kita seringkali dibawa sama Tuhan ke sebuah jalan-jalan yang mungkin kita tidak ngerti. Tapi percaya. Cara pandang Tuhan itu menyeluruh untuk membentuk hidup kita. Untuk tahu hati kita. Untuk merendahkan hati kita, kata Ulangan tadi. Untuk merendahkan hatimu. Jadi supaya kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu Allah yang hidup dan ajaib. Yang pertama, jadi jalan Tuhan itu holistik. Dia bisa lakukan begitu banyak cara untuk semuanya terkoordinasi, terintegrasi menjadi sebuah pembentukan yang sekaligus Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Lukas 1 ayat 37. Kita harus percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jalan Tuhan itu dia bisa bukakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia bisa jelaskan nama kita, dia bisa tuntun kita ke jalan yang sangat tidak masuk akal. Jadi dikatakan firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena sebenarnya tidak ada yang sulit buat Tuhan. Jadi kalau kita punya persoalan apapun, kita harus percaya buat Tuhan itu gampang, simple. Tapi kok saya enggak ditolong-tolong. Sekali lagi, holistik jalan Tuhan. Sekali lagi, tenang aja, tunggu waktunya. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18 dan 20. Ini sebenarnya yang pernah saya ceritakan minggu lalu. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ingat 3 raja.
Satu Yoram dari Israel, saya kupas sedikit. Yoram ini punya negara jajahan, yaitu Edom. Moab ini harus kasih upeti terus tiap tahun. Satu ketika Yoram jadi raja, dia anaknya Ahab. Ahab itu orang yang tidak takut Tuhan, yang jahat. Yoramnya juga ikut jahat. Nah, ini Moab ini nggak mau lagi memberontak, nggak mau lagi kirim upeti. Yoram datang ke Yosafat, raja Israel. Dia bilang gini, Yosafat mau nggak bantuin aku? Itu Moab kok memberontak, nggak mau kirim upeti. Mau nggak kamu bantuin aku? Oke, ayo, musuhmu adalah musuhku, kita sama-sama. Lewat mana? Oh, lewat Edom aja. Kalau gitu kita ngajakin raja Edom. Bertigalah mereka mau menyerang Moab. Tetapi kemudian ketika mereka jalan-jalan, biasanya orang perang di sana itu semua ternak dibawa, semua harta benda dibawa. Mereka jalan sampai 7 hari nggak ada air. Sehingga mereka kelelahan dan bisa tahu sendiri kalau nggak ada air bagaimana. Waduh, kita bakal mati nih. Nah, terus Yosafat bilang, ada nabi Tuhan nggak di sini? Oh ada, Eli. Ya. Nah terus singkat cerita dia ngadep ke nabi Tuhan, ke Elia. Terus Elia bilang begini kan ceritanya. Kalau bukan karena Yosafat yang benar itu aku nggak mau carikan firman Tuhan. Akhirnya karena Yosafat sebagai raja yang benar, kemudian ceritanya Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Gak ada air, suruh bikin parit. Parit itu kan tempatnya air lewat. Tapi Tuhan bilang, bikin parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Jadi ceritanya begini, Tuhan bilang begini, bikin parit-parit. Nanti ini ya, bikin parit-parit ayat sebelumnya. Nanti ini Tuhan ini. Nanti akan kasih air, di parit-parit itu akan banyak air. Tapi Tuhan bilang begini, enggak pakai hujan. Kan pikirannya, waduh supaya parit ini penuh air, nanti ini ada angin bawa hujan. Wah hujannya datang sehingga parit ini penuh air dan kita bisa minum. Tidak, Tuhan bilang, tapi nanti akan penuh air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan hewan pengangkut dapat minum. Kita sering kali begini, Tuhan bilang begini, gimana bisa sih Tuhan? Kan gak mungkin Tuhan, aku ini kan lagi ngadepin seperti ini kayaknya berat banget. Tapi dikatakan di dalam ayat 18, perkara ringan buat Tuhan kalau cuma ngasih air. Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat ayat 20 lompat. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air itu kayak banjir bandang dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Kita pikir, kita seringkali membatasi. Kita pikir kalau saya dapat pertolongan Tuhan, misalnya saya butuh uang, nanti tiba-tiba ada orang ngasih uang. Kalau saya butuh, oh tiba-tiba ada orang ngasih kerjaan. Kita pikir seperti itu. Mungkin juga bangsa Israel, mungkin raja-raja ini bikin, nanti tiba-tiba ada hujan. Buktinya saya suruh bikin parit, kita suruh bikin parit, tapi Tuhan ternyata enggak pakai hujan. Tapi banjir bandang. Tiba-tiba air dari arah Edom, penuhlah negeri itu dengan air. Kalau kita lihat mujizat-mujizat selanjutnya itu kita bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Tapi yang saya mau renungkan adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sampai yang paling mustahil pun dia bisa lakukan. Perkara ringan, semua masalah kita itu bagi Tuhan. Apa saja Tuhan bisa selesaikan. Yeremia 32 ayat 27 ini sebuah pengalaman. Kesaksian saya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nah, ayat ini menjadi ayat yang sangat merema saya sekian puluh tahun yang lalu. Pada waktu itu dalam pekerjaan suami saya itu utang di bank. Utang di bank. Loan, pakai nyicil. Habis utangnya, utang lagi ya. Wow katanya mau gedein usaha jadi utang lagi. Enggak kelar-kelar utangnya. Mau ngotot bayarnya itu susah banget. Susah banget.
Rasanya kok kerjanya itu tiap bulan bayarin bunga untuk utang. Cicil dan utang. Nanti sudah itu utang lagi. Utang terus. Sampai satu hari PW waktu itu masih di rumah saya. Tuhan kasih janji. Nanti katanya gitu. PW ini akan pindah ke Gracia. Waktu itu gedung belum ada dan baru dibangun. Nanti PW-nya pindah. Dan ketika PW-nya pindah, apa yang kau sudah persembahkan lewat praise and worship setiap hari di rumah saya itu, Tuhan akan bangun rumah saya. Saya akan dikasih rumah baru, rumah bangunan. Saya tuh mikir ya, bangun rumah kan pakai duit. Utang di bank aja susah banget. Masa mau bangun rumah? Mertua saya bisa marah. Kamu bangun-bangun rumah. Apalagi dibilang nanti di bawah buat usaha semua. Nanti kamu di atas. Saya itu mikir aja. Aduh Tuhan, bangun rumah tapi punya utang di bank. Saya bisa dimarahin sama orang tua nih. Masih punya utang di bank kok bangun rumah. Dan waktu itu dalam pergumulan saya itu bilang begini. Tuhan, kalau kamu memang mau kasih saya bangun rumah. Saya cuma minta utang di bank dilunaskan. Tapi itu pun sebenarnya gak punya banyak iman. Karena udah beriman bertahun-tahun tetap aja punya utang. Nah, kemudian satu ketika seorang hamba Tuhan. Waktu itu persekutuan masih di Kesambi di rumah Ibu Nani. Memberikan ayat ini. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan dia ngajarin begini. Apa sekarang yang menjadi pergumulanmu? Tulis di kertas. Tempel. Misalnya kita sakit ya. Aku sakit ini. Adakah mustahil bagi Tuhan menyembuhkan? Kamu jawab lagi sendiri. Tidak. Nah, saya bikin kertas itu. Bikin kertas itu dan saya bilang, hutang di bank sekian, adakah mustahil untuk Tuhan? Saya jawab itu, tidak. Saya pasang di toilet di kamar mandi. Saya pasang lagi di pintu. Pokoknya kemana saya melangkah, tulisan itu ada. Karena itu diajarin sama hamba Tuhan itu juga, yang merema buat saya. Dan saya mau jalan sana, ketemu itu, ngomong. Jalan sini, ketemu itu, ngomong. Malah tak tambahin lagi. Ibu Nani baru bangun rumah di Kesambi. Ibu Nani cerita, aku dimodali Tuhan loh untuk bangun rumah. Jadi saya tak tambahin lagi sama modal untuk bangun rumah. Jangan cuma utang habis tapi gak punya uang buat bangun kan percuma. Sama modal. Nah, Ibu Nani kasih modal, saya juga minta modal gitu. Nah, saya tulis itu. Ajaib. Semua kalau menjadi rema jalan Tuhan itu beda. Dalam 3 bulan. Utang yang bertahun-tahun gak pernah lunas. Dalam 3 bulan lunas utang saya di bank. Ajaib kan? Perkara ringan buat Tuhan. Menyelesaikan itu perkara ringan. Tapi engkau harus tahu bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan itu mengerjakan jalannya. Mau tahu ya nanti tanya sendiri sama saya. Panjang ceritanya. Tapi dalam 3 bulan saya tidak pernah punya hutang di bank sampai detik ini. Dan Tuhan itu ajaib sekali. Mari kita belajar jalan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita harus percaya itu tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, jalan Tuhan itu layak dipercaya walaupun tidak terlihat atau tidak masuk akal. Jalan Tuhan itu suka gak masuk akal. 2 Korintus 5 ayat 7. Paulus bilang begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi cuma karena percaya. Gak usah melihat. Makanya lebih banyak tutup mata, tutup telinga. Hati percaya sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jalan Tuhan itu layak dipercaya. Walaupun mungkin kita lihat kok tidak seperti yang kita harapkan.
Belum seperti yang kita harapkan. Kita lihat Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7 dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Satu hari karena Ahab, Raja Ahab itu raja yang tidak takut Tuhan. Maka Tuhan itu bilang begini, udah bikin paceklik aja nggak akan ada hujan. Elia kamu berangkat ngadep ke Ahab, bilang tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Jadi berapa lama nggak jelas. Tuhan yang tahu. Kemudian Tuhan bilang begini, nah Elia kamu sekarang ke sungai Kerit, kamu tinggal di situ nanti aku pelihara. Kan Ahabnya kan jengkel sekali sama Elia, dia pengen bunuh. Udah disembunyikan di sungai Kerit. Sungai Kerit itu sungai yang sangat kecil dan sungainya tidak ada mata airnya. Sungainya itu sungai tada hujan. Sungainya itu cuma ada air kalau ada hujan. Sedangkan dikatakan bahwa tidak akan ada hujan sampai Elia disuruh mengatakannya. Tapi Tuhan itu bawa Elia ke sungai Kerit. Kan aneh. Kenapa enggak disuruh sungai Yordan aja yang airnya banyak, yang tidak tergantung dengan hujan. Dari gunungnya ada mata air yang bikin air ada. Kok dibawanya ke Kerit? Ke sungai yang musiman. Sungai yang pasti mengalami dampak dari tidak ada hujan. Nah, kita seringkali pikir begitu ya. Tuhan bawa. Tenang aja kamu di sungai Kerit. Nanti ada burung gagak yang ngasih makan sama kamu. Tiap hari makanlah Elia dari kiriman burung gagak, minumlah dari sungai Kerit. Dan pada waktunya karena enggak ada hujan, maka sungai Kerit itu jadi ikut kering. Lah, pemeliharaan Tuhan itu kok enggak pas ya. Tuhan bawa ke sungai yang kecil, sungai yang tidak memiliki sumber air sendiri. Kita seringkali ngoceh-ngoceh begitu ya. Tapi kemudian Tuhan bilang gini, nah sekarang sungainya sudah kering. Lanjut ayat yang ke-8. Dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Loh, Elia ini dituntun ke Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Konsep kita kalau ada janda yang memberi makan, kira-kira jandanya kaya enggak? Kaya kan? Wah pasti nanti aku ketemu janda kaya nih, punya banyak makanan, nanti dikasih. Itu jalan pikiran kita. Ternyata waktu dia ketemu janda, ternyata waktu jandanya dimintain kasih suruh bikin roti. Jandanya bilang gini, rotiku cuma sedikit buat makan sama ini yang terakhir nih buat makan aku dan anakku. Kemudian
kami akan mati. Loh, berarti jandanya itu janda gak punya apa-apa. Lah kok Tuhan itu kirim ke seorang janda seperti yang jandanya juga lagi perlu makan. Jandanya juga gak punya apa-apa. Kita pikir begitu ketemu, Tuhan ini salah nih, bukan janda ini barangkali. Gitu. Tapi kita lanjut baca lagi. Tetapi Elia berkata kepadanya, karena di Elia itu ada firman Tuhan. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita bisa lihat di sini ya. Lanjut ya. Sebab sampai 16 ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi kita tahu di sini ternyata jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikir. Kita pikir kita akan ditolong dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk menolong. Kita tidak terpikir kalau kemudian Elia tidak pernah terpikir kemudian dia akan ditolong seorang janda yang hidupnya sendiri udah mau mati. Karena punya tepung segenggam, minyak sedikit. Jadi dia juga sudah mau mati. Tapi ternyata tadi kan saya katakan jalan Tuhan itu holistik. Ketika Tuhan mau menolong seseorang, dia juga mau menunjukkan jalan kepada Elia. Dipertemukanlah Elia dengan janda ini. Tapi konsep kita seringkali yang bisa nolong kita itu adalah yang punya kemampuan. Ternyata yang bisa nolong kita itu bukan manusia yang punya kemampuan. Tapi Tuhan yang punya kuasa dan kemampuan. Dan itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu holistik. Jalan Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Jalan Tuhan itu layak dipercaya walaupun tidak masuk akal. Sepertinya ini sudah mentok. Sepertinya kita itu enggak digubris sama Tuhan. Tapi percayalah dia sedang mengerjakan dengan jalan-jalannya. Tuhan aku lagi minta A. Kenapa kamu bawa aku ke B? Kan jauh dari A. Tapi ternyata Tuhan sedang melakukan B, C dan ketemulah nanti di A. Dan apa yang dilakukan? Tuhan akan mengerjakan begitu banyak hal-hal yang nanti bukan cuma dia mendengar kita. Bukan cuma dia memberi apa yang kita doakan dan harapkan. Tapi juga dari peristiwa hidup kita ada begitu banyak orang-orang yang juga akan mengalami Tuhan. Seperti janda di Sarfat itu. Kehadiran Elia. Tuhan menolong Elia supaya tetap bertahan dalam paceklik. Tetapi kehadiran Elia juga menolong janda itu untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan untuk kehidupannya. Sehingga dia tidak mati. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita seringkali mempertanyakan jalan Tuhan. Tapi kita harus mencari jalan Tuhan. Dikatakan tadi orang bodoh yang gak ngerti jalan-jalan Tuhan. Janganlah kita cuma menantikan mujizat Tuhan. Tetapi marilah kita mencari jalan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita masuk di dalam jalan Tuhan itu. Dan saya percaya kalau kita cuma berharap mujizat Tuhan. Maka kita akan seperti bangsa Israel yang akhirnya mau berharapnya mujizat Tuhan. Akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita tentunya mau mengenali jalan Tuhan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Jalanku kata Tuhan bukan jalanmu. Tapi jalanku jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, jauh lebih luar biasa. Daripada yang kita pikirkan. Terkadang kita hanya mikirkan yang sederhana. Ada asal aku lepas aja dari persoalan ini. Padahal Tuhan ingin membuat kita melompat lebih daripada yang kita pikirkan. Mari saudara-saudara kita belajar. Jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Layak dan patut untuk kita cari. Kita renungkan. Kita tangkap.
apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Walaupun mungkin kita harus melewati iman yang terus-menerus bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Tapi percayalah, jalan Tuhan membawa kita kepada damai sejahtera, membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan, membawa kita kepada penggenapan dari setiap destiny yang Tuhan tetapkan. Itu saja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan Tuhan itu ajaib ya saudara. Saya ngomong dari tadi ketakutan kalau saya gatel lehernya. Tapi ternyata saya ngomong ngoceh kok nggak gatel. Puji Tuhan. Jalan Tuhan ajaib. Jalan Tuhan ajaib. Coba ditayangkan ini ya. Ada lagu yang mengatakan begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Betul nggak tadi yang diceritakan dan disampaikan oleh Ibu Ina itu, bahwa jalan Tuhan itu nggak bisa diselami oleh hati kita, nggak bisa diselami oleh pikiran kita. Teruskan Mos kata-katanya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terus, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Terus, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Ya, kita seringkali kalau nyanyi itu nggak dihayati ya. Tapi lagu ini kalau kita nyanyikan dengan segenap hati, coba dari awal. Dikatakan jalan Tuhan itu tidak bisa kita selami. Kadang-kadang kita mikir Tuhannya jalannya begini, kok ternyata jalan seperti ini, yang seperti yang direncanakan, yang disampaikan firman Tuhan oleh Ibu Ina tadi ya. Jalannya memang kita tidak bisa selami. Setiap hidup kita kadang-kadang gak bisa menduga kenapa harus begini, kenapa harus begini. Tetapi dikatakan namun satu hal yang kita harus percaya, ada rencana yang indah ya, ada rencana yang indah di balik daripada segala sesuatu yang kita alami saat ini. Kok begini sih? Ini kok begini sih? Sudah, jalani saja. Dikatakan, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ya. Dan dikatakan tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Heran dan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Percaya Tuhan akan merencanakan yang terbaik. Yang penting ujungnya kita mengalami perkara yang ajaib. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari pertama dalam minggu ini kami bekerja. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu membuat perkara-perkara yang tidak terduga. Engkau selalu membuat perkara-perkara yang spektakuler. Engkau selalu membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Sekalipun kami seringkali merasakan kenapa semua harus terjadi. Kenapa Tuhan tidak menyediakan sebelumnya. Belajar Tuhan kami untuk mengerti apa yang Kau rencanakan adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk kelawatan yang saat ini sedang Kau kerjakan dan akan Engkau kerjakan buat Uganda Tuhan. Kami terus berdoa, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa atas Uganda. Engkau tahu hati kami. Kami sungguh merindukan untuk kami boleh melayani di sana. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan perkara yang terbaik buat kami. Bapa, kami berdoa saat ini, kirimkan malaikat-Mu untuk membajak hati-hati daripada umat-Mu yang ada di Uganda ini. Tolong Tuhan,
Biarlah Engkau yang akan mendahului sebelum kami menginjakkan kaki kami ke sana. Beberapa anak-anak-Mu yang akan berangkat, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau terus bekerja Tuhan, bekerja dan bekerja. Engkau siapkan akan hati daripada umat-Mu yang ada di sana. Bapak, kami juga berdoa saat ini, Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan juga memberkati kami. Sehingga dengan cara bagaimana kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau menghendaki kami ke sana, sudah menjadi jatah kami, Engkau akan memberikan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga tetap berdoa buat lawatan yang ada di seluruh Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, kami akan pergi Tuhan. Engkau akan kirimkan akan hidup kami ini untuk menjelajahi pulau-pulau di Indonesia. Kami percaya waktunya akan tiba, semua akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Engkau siapkan terutama Sulawesi Tuhan. Itu daerah di mana Engkau sudah jatahkan buat kami. Buat kami boleh menginjakkan kaki kami lagi dan melayani di Pulau Sulawesi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk keadaan cuaca. Engkau sendiri yang akan menolong sehingga cuaca yang saat ini terlalu ekstrim ini Tuhan kami persembahkan kepadamu. Apa yang kami dengar tentang megatrust, banjir yang terjadi, longsor yang terjadi, erosi yang terjadi, gunung-gunung yang mulai aktif, Tuhan kami minta di dalam nama-Mu, apapun bencana yang Kau izinkan terjadi, buat jalan Tuhan supaya semua dilakukan secara minimal. Bapak, kami juga berdoa dengan adanya pengurangan daripada para karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, resesi sudah mulai melanda negara kami. Tapi satu perkara kami tahu ya Tuhan, Engkaulah terus akan memeliharakan bangsa dan negara ini. Apapun yang terjadi, resesi apapun yang terjadi, kami berdoa saat ini ya Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang akan meluputkan kami dari segala-galanya. Bapak, kalau saat ini saudara-saudara sepupu kami sedang melakukan puasa Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau sanggup untuk mendatangi mereka. Engkau sanggup Tuhan berbicara kepada mereka, bukan sekedar secara jasmani mereka melakukan puasa, tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong untuk mereka juga boleh mengalami dan menemukan jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami sangat merindukan bahwa mereka juga mendapatkan jatah keselamatan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami berdoa juga pada saat ini, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati, memimpin bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang mengalami perkara sedikit kegoncangan dengan adanya terbongkarnya peristiwa Pertamina. Tuhan, kami minta Engkaulah yang akan mengatur, Engkau berikan hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu. Engkau yang akan membuat segala sesuatu sehingga negara kami ini Tuhan mengalami damai sejahtera, mengalami perkara-perkara, perombakan-perombakan apapun yang terjadi. Jangan sampai terjadi adanya gejolak-gejolak yang tidak diinginkan. Bapa, kami mohon peganglah bangsa ini Tuhan. Peganglah bangsa ini.
Engkaulah yang akan memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya Tuhan untuk mencari jalan yang berasal daripadamu. Bapa, kami sangat merindukan Engkau tetap ikut ambil bagian dan memegang kendali daripada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami akan melakukan bagian kami. Engkau akan tetap memeliharakan kami. Engkau akan tetap membawa kami masuk ke dalam kemenangan. Engkau akan membedakan kami karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berjalanlah Engkau bersama kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, biarlah membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam pengurapan. Biarlah hari ini kami berjalan di dalam pengurapan yang supranatural. Kami bukan orang biasa. Kami orang-orang yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak supranatural ini akan menguasai seluruh kehidupan kami. Jalan pikiran kami, hati kami, jiwa kami diubahkan oleh minyak supranatural ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau sanggup membuatkan berjalan dalam supranatural. Cara pandang kami Tuhan, cara kami mendengar akan apa yang kami dengar, cara berbicara kami dan hati kami. Terus Tuhan, Engkau perbarui hidup kami untuk kami melihat cara-cara kerja-Mu yang luar biasa. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Biar dalam hari ini Tuhan, kami berjalan dalam jalan-Mu. Kami melakukan segala sesuatu pekerjaan bersama-Mu. Dan kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.